Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Anggreni SPD. Saya akan menyampaikan kampanye praktik baik ujian akhir semester perspektif sosiokultural dan pendidikan Indonesia tentang penerapan pendekatan scaffolding dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi struktur teks tanggapan kelas 91 SMP Negeri 4 Pekanbaru. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Berdasarkan hasil observasi siswa kelas 91 SMP Negeri 4 Pekanbaru, ditemukan beberapa siswa yang belum memahami konsep pembelajaran teks tanggapan. Dari hasil pembelajaran tersebut, saya menggunakannya menjadi bahan refleksi untuk membuat pembelajaran selanjutnya dengan baik. Pada pembelajaran selanjutnya, saya menggunakan scaffolding untuk membantu siswa dalam memahami konsep teks tanggapan dan struktur teks tanggapan. Zona Proximal Development atau ZPD dan Scaffolding. Menurut Vygotsky dalam Cynthia Finney Toko tanggal 1 Desember 2023, zona perkembangan proksimal adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang ditentukan melalui pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sebaya yang lebih mampu. Scaffolding adalah sebuah bantuan yang diberikan oleh guru secara bertahap pada awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar. Setelah mampu mengerjakan sendiri, bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, dan menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat menjawab secara mandiri. Berikut penerapan metode scaffolding untuk materi struktur teks tanggapan kelas 91 di SMP 4 Pekanbaru. Penerapan scaffolding ini menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Tujuan PBL yaitu mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Aktivitas dalam penerapan scaffolding di kelas 91. Yang pertama, guru menyampaikan materi tentang struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan yaitu resume, kelebihan dan kekurangan, dan penilaian secara keseluruhan. Kemudian, guru melakukan pengelompokan siswa sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing yang ia miliki. Selanjutnya, guru memberikan tugas berupa LKPD kepada siswa. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD, satu karton, dan potongan-potongan teks paragraf. Selanjutnya, guru juga melakukan bimbingan dalam aktivitas kelompok peserta didik dengan memberikan bantuan atau scaffolding terhadap hal-hal atau bagian yang tidak dipahami dalam mengerjakan LKPD dan materi struktur teks tanggapan. Selanjutnya, siswa mempresentasikan hasil diskusi terkait LKPD di depan kelas. Dan siswa melakukan evaluasi dan refleksi terhadap hasil yang diperoleh baik dari sisi proses maupun metode dalam pembelajaran. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding. Yang pertama, terdapat peningkatan pemahaman dari siswa terhadap materi struktur teks tanggapan. Karena siswa terlibat aktif dalam menemukan penyelesaian masalah atau soal-soal yang ada di LKPD. Yang kedua, terdapat kemandirian dari belajar. Seiring waktu, siswa dapat bertanggung jawab terhadap pertanyaan dengan memberikan pengurangan scaffolding secara bertahap. Yang ketiga, dengan scaffolding juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa untuk memecahkan suatu permasalahan.
Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding selanjutnya dengan model PBL dan scaffolding juga dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa dalam proses pembelajaran. Siswa dapat bekerja sama, saling tolong-menolong, dan saling menghargai terhadap pandangan masing-masing kelompok. Dan juga terdapat peningkatan dari hasil belajar. Hal ini terlihat dari mampunya siswa mengerjakan dan menyelesaikan LKPD yang sudah diberikan. Penerapan scaffolding pada ZPD masing-masing siswa memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan pembelajaran siswa. Siswa dapat berkembang dan pembelajaran menjadi berpusat kepada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zona of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi struktur teks tanggapan kelas 9 1 SMP Negeri 4 Pekanbaru. Dengan menyusun dukungan yang tepat, siswa dapat merasakan pencapaian dalam menyusun teks tanggapan berdasarkan struktur teks tanggapan. Pengalaman pembelajaran yang positif dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa terhadap materi pembelajaran. Replikasi dalam konteks ini mencoba menerapkan scaffolding pada kelas yang sama pada pembelajaran sebelumnya. Sebagai contoh, setelah berhasil menerapkan scaffolding pada ZPD di kelas 91, guru mendapatkan perbedaan dari hasil pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan scaffolding. Yang pertama, tingkatan kemampuan siswa agar dapat menyesuaikan bantuan yang diberikan. Yang kedua, penjelasan materi pembelajaran harus sesuai dengan bantuan scaffoldingnya. Yang ketiga, menentukan waktu dan anggota kelompok siswa agar pembelajaran menjadi kondusif dan berpusat kepada peserta didik. Berikut hasil pembelajaran dari lembar kerja peserta didik materi struktur teks tanggapan. Siswa menempelkan potongan-potongan paragraf teks tanggapan sesuai dengan struktur teks tanggapan. Kemudian, peserta didik juga menentukan bagian-bagian dari struktur teks tanggapan berupa bagian resum, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir penilaian secara keseluruhan. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.